Renungan malam ibadah keluarga Rabu 4 November 2020. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah tempat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masa ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Keluargaku yang terkasih, seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan untuk memuliakan Allah adalah hal yang benar. Akan tetapi, kita juga perlu menyelidikinya kembali, bahwa jangan-jangan tidak semuanya benar. Dalam pembacaan Alkitab kita malam hari ini, Maleakhi memperlihatkan bahwa para imam menganggap bahwa mereka telah mempersembahkan yang baik. Tetapi itu hanya sekedar pembenaran diri, karena yang dipersembahkan sebenarnya bukan yang baik. Perbuatan ini seolah-olah menempatkan meja Tuhan, meja persembahan itu, sebagai tempat yang dapat dihinakan dengan korban persembahan yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti hampir semua kita tidak suka kalau dibohongi. Kalau terjadi di antara keluarga kita pun, kalau dibohongi oleh salah satu anggota keluarga, kita pasti akan merasa kecewa, bahkan bisa jadi marah. Apakah Allah pun merasakan kekecewaan apabila manusia membohonginya?
Tentu saja, kita dapat mengimajinasikan bahwa Allah memiliki indera perasaan yang sama seperti kita. Tetapi apakah Allah tidak tahu kalau manusia membohonginya? Kalau Allah tahu, mengapa Allah harus kecewa dan marah? Justru karena Allah tahu bahwa manusia telah membohonginya, disitulah kekecewaannya semakin besar. Pembacaan Alkitab kita diawali dengan kegelisahan apa arti menghormati. Jikalau hubungan antara umat Israel, para imam Israel, dan Allah adalah hubungan yang menghormati, mengapa ada perbuatan yang menghina kehormatan itu? Apa bentuk penghinaan itu? Kita bisa membacanya di ayatnya yang ke-8. Persembahan korban yang dinaikkan melalui meja Tuhan oleh para imam dikategorikan sebagai sikap yang tidak menghormati Allah. Mereka mempersembahkan korban yang sakit, yang timpang. Hal ini memperlihatkan bahwa persembahan itu seperti disiapkan hanya asal-asalan atau hanya apa adanya saja. Dari ayat 8 memang jelas ini ditujukan kepada para imam, karena merekalah yang bertugas memberikan persembahan di atas meja Tuhan. Mengapa ada persembahan korban bakaran hewan yang timpang dan sakit? Pastinya persembahan korban itu datang dari umat Israel. Tetapi kenapa rupa-rupa yang dipersembahkan bukan yang terbaik? Dan mengapa imam tetap mempersembahkan hal itu di atas meja Tuhan? Bisa jadi kualitas korban persembahan umat Israel memang jauh merosot pada saat itu. Dan semakin sangat disayangkan karena imam kemudian tidak memberikan nasihat. Imam tidak memberikan teguran, tetapi justru tetap mempersembahkan itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi di kalangan para imam dengan tetap memberikan persembahan itu? Dengan tetap menerima persembahan itu dari bangsa Israel dan mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Kekecewaan yang Allah perlihatkan di dalam pembacaan Alkitab kita tentu saja menjadi kekecewaan yang beralasan. Keluargaku yang terkasih, hal mendasar yang perlu kita ingat adalah panggilan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Tentu saja di kekristenan saat ini tidak lagi sama dengan pola persembahan korban sebagaimana yang kita baca dalam kitab Maleakhi. Akan tetapi, nilai persembahan yang terbaik tentu kita pegang sampai sekarang. Di kekristenan saat ini pun mungkin tidak lagi menggunakan imam sebagai perantara persembahan, karena setiap umat, setiap pribadi memiliki hubungan kedekatan dengan Allah untuk dapat langsung memberikan persembahan yang terbaik buat Allah. Akan tetapi, imam masih memiliki tugas untuk terus mengingatkan umat Allah dalam memberikan persembahan dan pemberian yang terbaik bagi Allah.
Pada akhirnya, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan adalah bagian dari hidup beriman. Begitu juga itu menjadi bagian dalam kehidupan para imam. Imam pun dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan terus menjalankan tugas keimamannya, memberikan pengertian, bimbingan, bahkan doa bersama dengan umat untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga segala persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik. Imam memiliki karunia untuk dapat menasehati apakah ini persembahan yang baik atau bukan. Apabila persembahan diberikan oleh umat adalah persembahan hasil rampasan, hasil memeras orang lain, hasil mencuri, hasil kejahatan, hasil korupsi, maka disitulah imam juga akan mengingatkan dan menasehatkan. Keluargaku yang terkasih, Allah sepertinya merindukan persembahan yang tulus, bukan persembahan yang disertai upaya ingin menghapus jejak-jejak dosa. Allah sepertinya merindukan persembahan yang tulus, bukan persembahan yang asal-asalan ataupun apa adanya. Allah sepertinya merindukan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepadanya. Amin. Mari berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk perenungan di malam hari ini. Kami menyadari seringkali kami menghitung-hitung apa yang akan kami persembahkan. Sehingga terkadang hitungan kami justru menjadi persembahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Atau bahkan mungkin juga persembahan kami hanya karena ada keinginan ataupun niatan untuk menyembunyikan dan menutupi segala kesalahan. Oleh karena itu, kiranya melalui kuasa Roh Kudus, kami kembali diingatkan mempersembahkan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.